Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bakal ngelanjutin lagi materi yang udah kita bahas di podcast-podcast sebelumnya. Dan kali ini kita bakal bahas quantitative research. Setelah sebelumnya kita sudah membahas apa itu market research, terus kenapa itu penting, terus habis itu kita juga udah bahas kualitatif research itu seperti apa. Nah, kali ini kita bahas yang kuantitatifnya, yang lawan metode yang satunya gitu. Nah, quantitative research sendiri pengertiannya dia itu merupakan metode perhitungan kuanti atau count gitu. Count itu perhitungan yang menjelaskan pendapat atau hipotesis terhadap suatu teori yang kita buat. Nah, dari quantitative research ini itu ada beberapa metode, diantaranya yang pertama metode survei, yang kedua data analytics, dan yang ketiga eye tracking ataupun biometrics. Apa itu masing-masingnya? Yang pertama itu survei. Survei ini metode yang relatif cepat dan murah untuk mendapatkan data yang besar. Jadi metode ini tuh sering banget digunakan oleh peneliti atau marketer untuk dapat data yang besar, kemudian bisa diolah secara angka matematis. Nah, metode ini itu biasanya itu kita menuliskan di sebuah form, entah itu tertulis atau entah itu di lewat digital gitu. Terus responden kita suruh untuk mengisi dari range 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 dari pertanyaan yang kita buat. Dari situ kemudian bisa kita masukkan ke perhitungan statistik seperti menggunakan SPSS atau Smart PLS dan aplikasi-aplikasi yang lain. Terus untuk alur dari metode survei ini diantaranya yang pertama itu kita harus menentukan tujuan atau apa yang menjadi masalah yang akan kita selesaikan. Jadi diawali dengan brain dump atau journaling, kita melakukan penulisan list dari masalah yang mau kita tentuin. Kemudian yang kedua kita buat list pertanyaan secara runtut, apa saja yang mau kita tanyakan ke responden. Kemudian hindari pertanyaan yang duplikat. Jadi dengan kita sudah menuliskan runtut, jadi kita bisa tahu kalau pertanyaannya ini berbelit-belit atau berulang-ulang gitu. Kita bisa kita skip. Kemudian yang kedua itu buat pertanyaan ini secara ringkas, karena responden itu akan lelah kalau harus mengisi banyak sekali pertanyaan. Misal kita ngasih list 50 pertanyaan gitu secara langsung, itu kan mereka juga males buat ngisi. Jadi bikin pertanyaan itu ringkas dan padat, jadinya mereka to the point gitu buat ngisi. Kemudian yang ketiga, sederhana, lugas, dan spesifik. Buat pertanyaan itu sesimpel mungkin yang sekali baca itu orang itu langsung paham dan langsung bisa mengisi jawaban gitu. Dan yang terakhir, kalian perlu melakukan pengujian pertanyaan atau yang biasa kita sebut pilot test. Apa itu pilot test? Pilot test itu kita mengetes pertanyaan yang sudah kita buat ke sekelompok kecil orang yang mungkin relate dengan responden kita. Jadinya apakah mereka itu memahami pertanyaan yang telah kita buat ini, atau kalau ada kalimat-kalimat yang blunder atau membingungkan, itu mereka bisa memberi masukan pada kita dan kita bisa membuat mengoreksi gitu, membenarkan dari pertanyaan-pertanyaan kita, kemudian baru kita sebarkan. Kemudian yang kedua yaitu metode analisis data. Jadi analisis data ini membantu pemasar untuk mempelajari apa sih yang dicari oleh konsumen, terus apa yang diakses sama konsumen di media sosialnya, atau mereka browsing apa gitu, terus apa yang lagi viral, yang lagi dibicarakan oleh konsumen-konsumen kita. Jadi kita bisa membuat produk ataupun menawarkan layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan yang sedang in di saat itu gitu. Nah, alurnya dari analisis data ini diantaranya yang pertama yaitu analisis web. Jadi kita bisa mempelajari dari apa yang mereka browsing sehari-hari di situs web gitu. Bisa menggunakan mungkin Google Analytics gitu. Kemudian yang kedua, mempelajari kata kunci pencarian
konsumen. Jadinya kita bisa menuliskan search engine optimization atau SEO yang sesuai dengan kalimat atau kata kunci yang sering dicari sama orang. Jadi begitu orang nyari kata kunci ini, itu situs kita bisa berada di paling atas. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan sosial atau menggali informasi di media sosial sehingga kita bisa mendapatkan feedback secara langsung atau real time. Nah, kemudian yang ketiga yaitu eye tracking atau biometrik. Nah, penelitian ini biasanya digunakan oleh anak-anak IT atau mungkin anak-anak di kafe gitu yang membutuhkan teknologi untuk arrange atau mendapatkan data gitu. Penelitian ini itu bisa terkait pergerakan mata, eye tracking tadi, atau mengambil data detak jantung gitu, atau mungkin mikroekspresi pada wajah, apakah dia bohong atau enggak, atau bisa juga fingerprint karena sidik jari kita kan beda-beda satu sama lain gitu. Jadi pengambilan data yang mengambil ciri khas dari tiap orang gitu. Nah, kegunaan eye tracking ini diantaranya yang pertama untuk melakukan penataan letak rak di swalayan misalnya. Jadi gimana tata letaknya itu bisa sesuai atau bisa memudahkan konsumen untuk nyari. Misal konsumen habis nyari sikat gigi, terus habis itu dia bakal nyari pasta gigi gitu. Nah, dibuat sikat gigi sama pasta gigi itu bersebelahan biar mereka nggak kebingungan dalam mencari satu sama lain. Terus selain itu juga bisa untuk menentukan posisi iklan yang dapat menarik perhatian konsumen. Mungkin kita mau pasang billboard gitu. Nah, kira-kira billboard kita itu diletakkan di mana, misal dekat lampu merah atau di mana gitu. Jadi begitu orang itu lagi gabut, lagi nunggu lampu merah gitu, lagi ngelihat sekeliling, mereka bisa lihat iklan kita. Nah, kemudian untuk caranya menggunakan eye tracking ini, itu kita atau peneliti itu bisa menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Kemudian kita memberikan kuesioner pada responden dan menandai 5 titik yang menjadi fokus mereka ketika ngelihat suatu objek gitu. Jadi dari situ kita pelajari nanti. Nah, untuk biometrics sendiri itu eye tracking termasuk dari biometrics. Jadi pengambilan data dari ciri khas tiap user atau tiap orang. Selain itu juga ada galvanic skin response, itu kayak untuk meneliti kayak tingkat nervous atau lie detector gitu-gitu, terus monitoring detak jantung, analisis ekspresi wajah dan lain-lain. Saat ini sudah banyak banget teknologi yang memanfaatkan biometrics ini. Oke, segitu dulu untuk materi kuantitatif research-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.